Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Oke, hadir semua ini anak ibu? Hadir ya? Oke, hadir semua. Jadi jangan lupa, walaupun kalian masuk di Meet, jangan lupa isi absen tetap di classroom ya. Oke anak ibu, sebelum kita mulai ini ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan. Yang pertama aturan ya, biasa seperti biasa. Aturan selama kita belajar proses daring, serta bagaimana sistem penilaian hari ini, penilaian belajar, teraturan. Oke, ibu minta selama proses kameranya dibuka ya, jadi ibu bisa melihat kalian lagi apa, aktivitas kalian lagi apa ya nak ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat proses ya, jangan membuka video apapun ya, selain mungkin nanti kalau saya prestasi atau apapun. Jadi jangan menayangkan, karena kadang-kadang suka itu menayangkan sesuatu atau bunyi apa gitu yang bisa mengganggu kelancaran. Pertama. Kedua, ya anak ibu tengok udah rapi semua, pakai baju sekolah good, tepat waktu ya, sesuai dengan jam kita. Nah, itu aturannya ya nak ya. Kemudian kalau dalam sistem penilaian untuk hari ini, seperti biasa itu ibu nilai ada 3. Nilai sikap ibu lihat dari mana? Nilai sikapnya yang mana rajin berjawab, bertanya, menjawab. Nanti saat presentasi itu sikapnya dilihat, bagaimana kerjasama kalian dalam diskusi itu juga ibu lihat. Dan kalau pengetahuan itu ada 2, bisa ibu lihat dari hasil presentasi, hasil diskusi kalian, sama nanti pada akhir ada tugas. Biasanya ibu selalu memberikan tugas ya, tugas akhir yang nanti akan kalian kerjakan bisa di rumah. Nanti tugas itu bisa kalian kirim ke classroom ya, bisa kalian kirim ke classroom nanti kalau udah selesai itu. Jadi ada 2 penilaian. Kemudian trial keterampilan, seperti biasa nilai keterampilan ibu lihat dari presentasi kalian ya. Sebelum mulai nih pelajaran, oke, masing-masing nih menarik nafas, menghirup, ditahan, ibu hitung sampai 10. Nanti ibu bilang lepas, baru lepas. Oke? Bisa? Oke, yuk. 1, 2, 3. Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Apa rasanya? Apa rasanya nih? Lega, Bu. Lega. Yang lain? Yang lain gimana rasanya? Lega, Bu. Lega, lega, tenang. Apa yang kita rasakan? Bersyukur, alhamdulillah. Waduh, hari ini kita masih bisa menghirup udara. Ya nak ya, masih bisa menghirup udara. Ternyata Allah masih memberikan kita sehat untuk hari ini. Nah, ya nak ya. Jadi kita harus semangat ya. Meski kayak anak ibu lihat tahu sendiri, pandemi bukannya makin berkurang tapi makin bertambah ya. Kita sudah mulai susah kemana-mana karena ada pemberlakuan PPKM, tapi itu jangan mendorongkan semangat. Tetap semangat. Belajar tuh harus semangat, jangan malas-malas. Semangat dengan dimulai dengan senyuman. Mana senyuman anak ibu? Ayo, mana senyuman anak ibu? Oke, kita masuk ke, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu, nak? Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Ya, Bu. Interaksi sosial asosiatif, Bu. Interaksi sosial asosiatif. Asosiatif. Rara, ada yang masih ingat apa itu interaksi sosial asosiatif? Interaksi sosial asosiatif itu adalah interaksi sosial yang sifatnya baik dan positif, Bu, yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Contohnya seperti gotong royong. Oke, ya, pintar. Iya. Kemarin kita berbicara tentang interaksi sosial yang asosiatif. Hari ini materi kita adalah yang kedua, materi interaksi sosial yang sifatnya kebalikannya, yaitu disosialisasi. Hari ini materi kita masih di bab 2, yaitu tentang interaksi sosial di lembaga sosial. Namun kita
masuk ke materi yang lebih spesifik yaitu tentang adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 poin ya. Jadi ada 5 tujuan yang akan kita capai hari ini. Yang pertama yaitu sikap, enak ya, akan adanya sini sikap bahwa dengan kita belajar hari ini anak ibu bisa membangun sikap toleransi dan saling menghargai di lingkungan sekolah, terutama di sekitar kita, agar tidak terjadi lagi interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ya, meminimalisir ya terjadinya interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Itu sikap yang ingin kita ambil ya, kita capai hari ini. Kemudian untuk pengetahuan, itu pengetahuannya ada 3 poin yang ingin dicapai pada hari ini. Yang pertama, anak ibu bisa membedakan yang mana interaksi sosial yang asosiatif yang kemarin, yang mana interaksi sosial yang sifatnya disosiatif. Kemudian yang kedua, menjelaskan penyebab apa saja sih penyebab terjadinya interaksi sosial disosiatif di lingkungan sekolah atau di sekitar kita atau masyarakat ya, secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah. Nah, ini yang berkaitan dengan remaja, berkaitan dengan anak ibu ya, remaja peserta didik secara kritis karena adanya atau akibat adanya interaksi sosial disosiatif di lingkungan sekolah dengan benar. Enak ya. Kemudian untuk keterampilannya, ya nak ya, tentu karena kita nanti ada diskusi, maka anak ibu menyajikan hasil telah diskusi anak ibu tentang penyebab dan solusi memecahkan masalah yang berkaitan dengan interaksi di lingkungan sekolah dengan santun dan percaya diri. Dinda, Bu. Ya, Dinda. Apa Dinda? Tapi Dinda mau nanya, Bu, itu nomor 2 itu kan orang lagi tarik tambang kan. Itu iya. Kaitannya dengan materi kita hari ini, interaksi sosial di asosiatif itu apa, Bu? Apa, Bu? Oh, jadi yang nomor 2 kurang jelas ya gambarnya ya. Itu tentang apa? Oke, ada yang tahu nggak, Nak Ibu? Bisa nggak ada yang mau Lonica, Bu. menjelaskan? Siapa nih? Lonica, Bu. Oh, Lonika ya. Lonika mau jawab ya? Iya, Bu. Yang pertanyaan Dinda, Bu. Apa itu? Apa yang itu? Kalau menurut saya, Bu, itu gambar kegiatan lomba tarik tambang antar kelompok, Bu. Jadi biasanya dalam setiap lomba muncul adanya rasa persaingan atau kompetisi dan keinginan untuk menang persaingan atau kompetisi yang tidak sehat atau salah satu kelompok tidak terima kekalahan akan menimbulkan konflik. Jadi menurut saya itu, Bu, gambar yang kedua contoh dari interaksi sosial disosiatif. Oh, jadi gambar kedua nih kata Lonika, gambar orang yang sedang tarik tambang. Biasanya kalau orang tarik tambang akan muncul adanya rasa kompetisi ya, ingin menang. Oke, ya benar ya. Yuk, aplaus dulu dong buat Lonika. Ya, aplaus dulu. Tadi udah bisa bedakan contohnya. Lalu secara pengertiannya ada yang tahu nggak? Yuk, anak ibu baca buku nggak? Fadil mau jawab, Bu. Siapa yang mau jawab nih? Fadil, interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang tidak baik atau bersifat negatif, yang biasanya menimbulkan perpecahan. Lalu ada bentuk-bentuknya. Siapa yang tahu apa saja sih bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif itu, Nak? Dinda, Bu. Dinda, apa itu? Bentuk-bentuknya itu ada kompetisi atau persaingan. Itu contohnya kayak antara 2 kelompok yang bersaing. Baru juga ada kontraversi. Itu tuh sikap mental yang kontraversi itu tuh sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Dan yang terakhir itu konflik, Bu. Konflik itu kayak proses itu kayak menentang antara pihak satu dengan pihak lain, Bu. Ya, ini bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Tadi Dinda menyebutkan ada 3, ada kompetisi, ada persaingan, ya kompetisi atau persaingan, ada kontroversi, ada konflik. Faktor penyebab terjadinya interaksi sosial disosiatif. Apa saja sih faktor penyebabnya? Ini ada 6 poin, ya. Perbedaan pendapat, adanya perselisihan paham yang berkepanjangan, adanya perbedaan budaya, sistem, kepentingan, dan terjadi. Oke, stop sharing. Ayo anak ibu boleh mengerjakan
ini tugas diskusinya, Ibu kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bersama saya Rajwa dengan anggota kelompok saya, Dia dan Raffi. Nah, untuk tugasnya yaitu mengidentifikasi bentuk permasalahan yang terjadi pada peserta didik atau remaja yang berkaitan dengan interaksi sosial disosiatif. Jawabannya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, terdapat permasalahan yang sering terjadi pada peserta didik atau remaja yang berkaitan dengan interaksi sosial yang disosiatif adalah 1. Kompetisi atau persaingan, contohnya mengganggu peserta lain yang mengikuti kompetisi, berbuat curang atau menyontek, yang ketiga merasa kesal atau marah jika orang lain menang, yang keempat tidak mengakui kekalahannya sendiri. Untuk kontroversi, contohnya yang pertama menghasut atau menyebarkan berita yang tidak benar atau fitnah pada orang lain karena merasa iri dengan prestasi dan keberhasilannya. Yang kedua, OSIS di sekolah memilih suatu rencana atau kegiatan tetapi suatu kelas tidak setuju dengan rencana tersebut sehingga lahirlah rasa tidak suka atau benci yang terwujud dengan tidak membantu dan dalam melancarkan atau terwujudnya kegiatan tersebut. Yang ketiga, melakukan tindakan yang berkaitan dengan perilaku menakuti untuk memaksa orang lain atau pihak lain agar berbuat sesuatu. Yang keempat, membocorkan rahasia seseorang kepada orang lain. Untuk konflik, contohnya yang pertama siswa yang menentang atau melawan guru, yang kedua saling mengejek teman di sekolah, yang ketiga menyakiti atau berkelahi, dan yang keempat tawuran. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak Dinda, nampak Bu. Naila? Oh, Dinda aja. Oke, boleh Dinda. Dinda mau nanya untuk kelompok 1 dari kelompok 2, Bu. Pertanyaannya itu, kan di presentasi tadi itu ada bullying yang merupakan masalah bentuk konflik. Baru bagaimana mencegah bullying untuk kelompok kalian yang terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar? Tadi ada bullying ya? Termasuk dalam konflik ya? Nah, oke. Terus tanya Dinda, kalau terjadi kasus bullying di sekolah, itu bagaimana caranya? Itu pertanyaan Dinda. Singkatnya ya, Dinda ya. Ya kan, Dinda ya, Dinda. Gitu. Jadi pertanyaannya ini. Bisa dijawab nggak? Atau kita presentasi kelompok lain itu? Atau kita masuk ke presentasi kelompok lain dulu? Nadia mau jawab? Saya mau jawab, Bu. Boleh langsung, boleh. Bagus. Langsung apa itu? Oke. Cara mencegah bullying menurut diskusi dari kelompok kami adalah yang pertama, menunjukkan prestasi. Oke, menurut saya, menurut saya dan kelompok, oke kan? Yang pertama adalah menunjukkan prestasi. Karena kecenderungan orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri dan dengki, sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Dan yang keenam, jangan menunjukkan sifat takut ataupun sedih. Dan yang terakhir, laporkan pada pihak yang berwenang. Itu saja, Bu. Ya, Nadia, oke boleh Nadia. Untuk materi kita hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, dan konflik. Kompetisi adalah sebuah proses sosial di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba. Contohnya adalah perlombaan antar sekolah. Sedangkan kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Contohnya adalah menceritakan rahasia teman. Dan konflik adalah pertentangan antara anggota atau masyarakat. Contohnya berkelahi dengan sesama teman. Faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi sosial disosiatif adalah perbedaan pendapat, adanya perselisihan paham, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, serta terjadinya perubahan sosial. Itu saja, Bu. Iya, benar ya yang disebut Nadia
benar. Itu beberapa kesimpulan, Ibu hanya menguatkan saja. Jadi materi hari ini kita tentang pengertian. Jadi anak Ibu tahu, anak Ibu bisa membedakan yang mana interaksi sosial asosiatif, yang mana interaksi sosial disosiatif. Dan yang anak Ibu tahu pengertiannya itu apa. Kemudian anak Ibu juga tahu apa itu bentuk-bentuknya, kompetisi. Apalagi tadi ada yang namanya kontroversi, lalu ada yang namanya konflik, ya nak ya. Kemudian apa saja faktornya? Tadi ada perbedaan pendapat, terus bentuk kepentingan atau perbedaan kepentingan, kebudayaan, nilai dan norma, terus perselisihan panjang yang berkepanjangan itu sering terjadi. Dan terakhir apa namanya tadi? Yang berhubungan dengan perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan. Nah ya, oke, untuk materi selanjutnya itu tentang pengaruh interaksi sosial ya. Pengaruh interaksi sosial itu Ananda bisa lihat di buku itu halaman 94-95 ya. Bisa dibaca untuk materi kita selanjutnya. Ya nak ya, bisa dibaca. Boleh juga sambil dia lihat, kamu bisa cari dari internet boleh yang berkaitan dengan materi. Jadi jangan terpaku satu buku. Buku-buku lama, buku kakak-kakakmu yang masih berkaitan itu juga masih bisa dipakai kok nak ya. Berdoa. Oke. Berdoa dimulai. Oke. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.